Ini sekelumit kisah prajurit RPKAD selama 3 bulan kejar musuh di hutan lebat mengandalkan kepala kambing. RPKAD yang dimaksud adalah Resimen Para Komando Angkatan Darat, kesatuan pasukan khusus yang sekarang bernama Kopassus. Adapun musuh yang dikejar pasukan RPKAD ini adalah gerombolan pemberontak DITII yang dipimpin Kahar Muzakar. Ketika itu, gerombolan pemberontak DITII Kahar Muzakar melakukan gerilya di hutan lebat di Sulawesi. Cerita prajurit RPKAD selama 3 bulan mengejar musuh di hutan lebat ini dikutip menurut kesaksian Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan, yang ketika itu masih perwira muda yang memimpin pasukan kecil RPKAD di Sulawesi. Kesaksian Sintong Panjaitan itu kemudian dituangkan dalam buku Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando yang ditulis Hendro Subroto. Dikisahkan dalam buku tersebut pada bulan September tahun 1964. Markas Kobom Operasi Kilat yang berada di Parepare, Sulawesi Selatan dipindahkan ke kota pelabuhan Pakue, Sulawesi Tenggara, yang menghadap ke Teluk Bon. Setelah Andi Rawe, salah seorang istri Kahar Muzakar menyerah kepada Operasi Kilat, Markas Komando Yonif 330 Parakujang 1 Kodam 6, Siliwangi yang semula berada di Parepare juga digeser ke Pakue. Skadron 6 helikopter Auri yang berpangkalan induk di Pangkalan Angkatan Udara Hussein Sastranegara Bandung menempatkan 1 flight helikopter di Pakue berkekuatan 5 mil Mi-4 buatan Uni Soviet yang secara operasional diperbantukan pada Komando Regional Udara 11 Makassar. Kedatangan 5 helikopter mil Mi-4 di Pakue diangkut dengan kapal perang Auri dalam 2 gelombang. Dalam mendukung jalannya operasi, helikopter Mi-4 digunakan untuk melakukan heliborne assault di daerah sasaran dengan cara landing maupun free jump, melakukan dukungan logistik, evakuasi medik udara, memberikan bantuan tembakan udara terhadap pasukan darat dengan senapan mesin berat Dektiaref DSHK-838 kaliber 12,7 mm buatan Uni Soviet, dan sebagai helikopter command and control post bagi operasi kilat. Setiap informasi yang diklasifikasikan A1 dapat segera dilancarkan heliborne assault operation dengan menggunakan pasukan RPKAD. Operasi ini merupakan prakarsa Pangdam 14 Hasanuddin Brigjen TNI M. Yusuf. Selain itu, dengan adanya penempatan 1 flight helikopter di Pakue, Brigjen TNI M. Yusuf dapat lebih sering melakukan inspeksi lapangan. Menurut Hendro Subroto, berdasarkan kesaksian Sintong Panjaitan, Kobom Operasi Kilat di Pakue mengendalikan seluruh operasi di Sulawesi Tenggara dengan titik berat di sektor A pegunungan dan sektor B dataran rendah dan pantai yang mencakup daerah yang hampir sama luas. Sektor A berupa daerah dataran tinggi dan pegunungan menjadi medan operasi RPKAD yang berkekuatan 1 kompi. Sedangkan sektor B yang menjadi medan operasi Yonif 330 Parakujang 1 merupakan daerah pantai dan dataran rendah. Dalam pengejaran terhadap Presiden atau Khalifah Negara Republik Persatuan Islam Indonesia itu, Mayor Yogi S. Mehmet sebagai Komandan Batalion mengerahkan 4 kompi penuh yang terdiri dari ketiga kompi senapan dan kompi D sebagai kompi bantuan. Mereka menyisir sektor B menuju sektor A. Dalam pengejaran terhadap Kahar Muzakar, Kapten Suryo menggerakkan peleton 1 di bawah pimpinan Sintong Panjaitan dan peleton 2 pimpinan Abdul Rahman Kelawete dan Lawali di sektor A. Kedua peleton itu dipacu bergerak terus-menerus sebagai imbangan terhadap gerakan pasukan Kujang 1 yang berkekuatan sekitar 600 orang. Peleton 3 yang digunakan sebagai pasukan cadangan, tetap berada di Mako RPKAD di Lambatu, Sulawesi Selatan, bersama dengan kelompok kompi. Sintong menggerakkan anggota peletonnya dalam bentuk tim kecil yang terdiri dari 5-7 orang menjelajah di daerah pegunungan yang diselimuti hutan lebat. Dikisahkan, ketika peleton 1 berpatroli di hutan, anggotanya menemukan bivak sangat bagus yang ditinggalkan dalam keadaan kosong. Sintong dapat memastikan bahwa bivak itu pernah dipakai oleh Kahar Muzakar karena bivak DITII pada umumnya tidak ada yang sebagus itu. Berdasarkan analisis lapangan, Sintong dapat memperkirakan arah gerakan pelarian Kahar Muzakar selanjutnya. Dalam melakukan pengejaran, patroli peleton 1 bergerak dari Lawate masuk ke desa Lawali. Kemudian mereka menyeberang Sungai Lasolo ke sisi selatan dan masuk ke desa Layu. Di desa Layu, Sintong membuat pos untuk menjaga barang berupa logistik.
Rumah-rumah penduduk di Desa Layu seluruhnya ditemukan dalam keadaan kosong. Karena telah ditinggalkan oleh penghuninya yang lari masuk ke dalam hutan, Sintong mempelajari dengan cermat jejak kaki maupun arah gerakan yang ditemukan di Desa Layu. Dalam perkembangan selanjutnya, Sintong bertemu dengan satu keluarga dari Desa Layu yang sedang dalam perjalanan keluar dari hutan. Sintong memperlakukan mereka dengan baik. Dalam berbincang-bincang dengan keluarga itu, ia banyak memperoleh informasi tentang medan yang tidak tergambar dalam peta. Selain itu, Sintong juga mendapat informasi tentang kebiasaan-kebiasaan penduduk Lawali dan Layu. Dengan demikian, Sintong dapat memperkirakan keberadaan Kahar Muzakar selanjutnya. Perkiraan arah gerakan pelarian Kahar Muzakar yang telah berhasil dilacak, kemudian dilaporkan kepada Kapten Suryo dengan menggunakan radio peleton ANGRC-9. Catu daya listrik radio peleton peninggalan tentara Belanda itu dipasok dengan generator listrik seberat 13 kg yang oleh para anggota Korps Perhubungan, PHB, dijuluki dengan sebutan kepala kambing. Penggunaannya dilakukan dengan jalan dikayuh dengan kaki seperti mengayuh sepeda. Selain itu masih diperlukan antena kawat sepanjang 10 meter yang dibentangkan dengan bentuk huruf T. Meskipun persiapan penggunaan radio model peninggalan Perang Dunia II itu memakan waktu. ANGRC-9 dapat digunakan di lapangan untuk menghubungi markas Kompi Suryo di Lambatu, Sulawesi Selatan, maupun markas Kobom Operasi Kilat di Pakue, Sulawesi Tenggara. Bahkan, sekali-sekali radio itu juga digunakan untuk mendengarkan siaran RRI Makassar atau RRI Pusat yang direlay dari Makassar. Sintong yang telah menjelajah di Sektor A selama 3 bulan mendapat perintah dari Kapten Suryo agar terus melakukan pengejaran terhadap Kahar Muzakar. Sehingga peleton 1 baret merah itu terus membuntutinya sampai di Desa Layu. Arah pelarian Kahar Muzakar selanjutnya juga telah dapat diperkirakan hampir dengan pasti. Menurut Sintong, pada waktu itu Kahar Muzakar sudah dalam keadaan terjepit, karena Sungai Lasolo sedang banjir, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk menyeberang sungai ke sisi utara, kemudian masuk ke hutan lebat di Sektor A. Kegiatan pemberontak DITII di Sulawesi Tenggara semula berada di sebelah utara Kolaka yang terletak jauh ke arah barat daya dari Desa Layu. Kapten Suryo yang berada di Mako RPKAD di Lambatu segera meneruskan laporan Sintong ke markas Kobom Operasi Kilat di Pakue.